Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu materi ketiga akan membahas mengenai analisis time series atau runtut waktu dan forecasting data keuangan, di mana biasanya analisis time series ini digunakan untuk membuat keputusan. Analisis time series ini merupakan peramalan di masa mendatang berdasarkan dari data di masa lalu. Materi ini akan disampaikan dari kelompok 9 yang beranggotakan Nadia Swista, Ilfatama Adila Putri, Sri Rahmawati, dan Ariska Dwi Nugrahaini. Saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya, perbandingan dengan data historis. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin muncul. Kemudian dapat dianalisis apa yang terjadi di balik tren-tren angka tersebut. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Dalam analisis time series, perubahan-perubahan struktural yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Berikut ini beberapa contoh perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, perubahan kompetisi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, akuisisi dan merger atau penggabungan perusahaan. Ada dua pertimbangan yang mengimbangi ketika perubahan struktural. Untuk efisiensi estimasi diperlukan ukuran sampel yang besar. Dalam time series, ini berarti kembali ke periode waktu yang lama. Analisis visual akan sering mengidentifikasi kemungkinan masalah perubahan struktural. Sedangkan analisis statistik bisa digunakan untuk menguji secara formal persamaan varian subperiode dari seri yang diuji. Selanjutnya, misalkan terdapat perusahaan melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang lainnya, maka akan ada perubahan struktural yang terjadi. Beberapa alternatif analisis yang bisa dilakukan yaitu: yang pertama, analisis bisa menggunakan data penjualan gabungan untuk menganalisis prospek perusahaan pada masa mendatang. Yang kedua, analis bisa membagi periode analisis ke dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah akuisisi. Yang ketiga, analis bisa memfokuskan hanya pada data penjualan perusahaan induk. Dalam analisis time series ada 3 macam pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan ekonomi. Ini bisa melibatkan hipotesis untuk meramalkan apa yang akan terjadi mengenai bentuk sistematis yang diharapkan dalam data time series. Dan analisis ex post, memahami apa yang terjadi, faktor-faktor kausal yang melandasi perilaku time series. Yang kedua, pendekatan visual. Ini melibatkan perencanaan data dan selanjutnya mengkaji secara visual rencana tersebut untuk suatu bentuk sistematis. Yang ketiga, pendekatan statistik. Ini melibatkan penggunaan alat statistik seperti suatu autokorelagram untuk mendeteksi bentuk sistematis dalam data. Nah, time series atau runtut waktu ini memiliki beberapa komponen ataupun model, yaitu diantaranya ada tren, siklus,
musiman, dan ketidakteraturan. Nah, kalau misalkan model tren, dia itu memiliki pola gerakan penurunan ataupun pertumbuhan jangka serangkaian. Jadi, ini merupakan serangkaian dari data historis. Sedangkan siklus, lamanya dan besarnya fluktuasi itu juga sangat beragam, dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Sedangkan kalau musiman tidak memiliki pola. Kadang ada beberapa yang memiliki pola, tetapi tidak berdasarkan dari data historis. Nah, ini merupakan pengertian dari komponen-komponen runtut waktu atau time series. Atau dalam buku dijelaskan kalau data penjualan itu mencerminkan 4 macam faktor. Yang pertama itu tren. Di slide sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan kalau tren itu memiliki pola gerakan penurunan atau pertumbuhan jangka serangkaian. Dalam tren ini diperlukan waktu jangka panjang, yaitu sekitar 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren ini bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian siklus ini merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, yaitu sekitar 210 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Sedangkan musiman itu merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Penyebabnya itu karena adanya pengaruh musiman, misalnya karena peristiwa tertentu, yaitu peristiwa lebaran ataupun tahun baru. Kemudian karena cuaca, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ketidakteraturan. Fluktuasi ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam waktu jangka yang lebih pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruhi. Tren suatu data itu bisa dilihat dengan beberapa cara, yaitu dengan menggambar dengan tangan dan menggunakan model matematika. Di slide ini ada rumus mengenai model time series, yaitu sebagai berikut. Dan di slide selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan tren beserta penjelasannya. Misalkan kita mempunyai data seperti dalam tabel ini, maka garis tren ini bisa dihitung dengan model time series pada slide sebelumnya, atau bisa dilihat dalam buku Mamduh M. Hanafi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan edisi kelima pada halaman 137. Nah, untuk mencari EY dari data seperti dalam tabel slide sebelumnya digunakan rumus sigma Y dibagi N, di mana Y itu merupakan total jumlah penjualan dari tahun 1999 sampai tahun 2015. Kemudian N itu sendiri merupakan jumlah data tahun yang disajikan dalam tabel tersebut. Untuk EY sama dengan sigma Y dibagi N, sama dengan 6014 dibagi 17, maka hasilnya 353,8. Kemudian untuk mencari AX dari data seperti dalam tabel tersebut digunakan rumus sigma X dibagi N, di mana X itu merupakan variabel waktu. Dan untuk mencari AX, maka sigma X dibagi N sama dengan 153 dibagi 17, hasilnya yaitu 9. Kemudian untuk mencari B, maka digunakan rumus sigma XY dikurangi NXY dibagi sigma X kuadrat dikurangi NX kuadrat, maka hasilnya 61.087 dikurangi N-nya 17, kemudian X-nya 9 dan Y-nya 353,8. Kemudian dibagi X kuadratnya
1785 dikurangi N-nya 17, kemudian X kuadratnya 9, maka hasilnya 17,1. Kemudian untuk mencari A sama dengan EY dikurangi B AX, maka hasilnya 353,8 dikurangi 17,1 dikali 9, hasilnya 200. Maka persamaan tren dari tabel pada slide sebelumnya itu dihasilkan YT sama dengan 200 ditambah 17,1 XT. Nah, untuk pemilihan model yang akan digunakan sebagai proyeksi pada masa mendatang itu akan sangat tergantung dari asumsi yang digunakan. Apakah data akan bertumbuh secara linear ataupun tidak? Pengaruh siklus itu bisa dilihat dengan persentase tren yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu persen tren sama dengan Y dibagi YT dikali 100. Pada tabel slide sebelumnya di kolom 7, untuk rumus persen tren itu sudah dihitungkan. Selanjutnya, analisis musiman. Analisis musiman ini bermanfaat untuk 1. Melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. 2. Menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Untuk keperluan analisa, seringkali data time series dinyatakan dalam bentuk angka indeks. Apabila kita ingin menunjukkan ada tidaknya gerakan musiman, perlu dibuat indeks musiman atau seasonal index. Indeks musiman adalah suatu angka yang bervariasi terhadap nilai dasar 100. Jika suatu periode musiman mempunyai nilai indeks 100, nilai ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut tidak ada pengaruh musiman. Selanjutnya, metode-metode peramalan. Metode peramalan ini dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk univariate dan multivariate. Yang pertama, univariate. Di dalam bentuk univariate ini, metode peramalan yang digunakan yaitu model rata-rata, model bergerak, model Bok-Jenkins, model univariate, dan model pendekatan visual. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analisis melakukan perkiraan. Sedangkan yang multivariate, model yang digunakan yaitu model regresi, model fungsi, transfer, Bok-Jenkins, pendekatan analis, dan sekuritas. Dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data. Selanjutnya, saya Ariska Dwi Nugraheni akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu model penghalusan eksponensial. Model penghalusan eksponensial adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Salah satu contoh peramalan metode univariate adalah penghalusan eksponensial. Model penghalusan eksponensial mempunyai kelebihan karena kesederhanaannya. Di samping data yang dibutuhkan juga tidak banyak. Formula umum model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu FT sama dengan WAT min 1 ditambah kurung buka 1 min W kurung tutup FT min 1, di mana FT adalah forecast untuk periode T min 1 dan AT min 1 adalah data sesungguhnya pada periode T min 1. FT min 1 adalah forecast pada periode T min 1 dan W berarti konstanta dengan nilai antara 0 sampai 1. Model di atas juga bisa dibaca
sebagai berikut. Forecast baru sama dengan W dikali data sesungguhnya saat ini, ditambah 1 min W dikali forecast saat ini. Model di atas bisa dituliskan kembali, yaitu FT sama dengan AT min 1 plus 1 min W dikali FT min 1 dikurangi AT min 1. Data tersebut bisa dibaca bahwa forecast yang baru sama dengan data sesungguhnya pada periode sebelumnya ditambah bagian dari error atau penyimpangan pada periode sebelumnya. Apabila ada 3 periode, bisa dituliskan model forecast untuk periode 2, 3, dan 4, yaitu sebagai berikut. F2 sama dengan W A1 plus 1 min W dikali F1. Jika periode ketiga, F3 sama dengan W A2 plus 1 min W dikali F2. Apabila periode keempat, F4 sama dengan W A3 ditambah 1 min W dikali F3. Persamaan F2 dan F3 dapat disubstitusikan untuk memperoleh F4 yang dapat dituliskan sebagai berikut. F4 sama dengan W A3 plus 1 min W dikali W A2 plus 1 min W dikali W A1 plus 1 min W dikali F1. Selanjutnya, ada materi perbandingan model-model forecast. Alternatif model-model forecast seperti analisis univariate mekanis dan pendekatan analis sekuritas memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Untuk yang pertama, pendekatan analis sekuritas multivariate untuk forecasting memiliki kelebihan, yaitu mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktur secara tepat. Yang ketiga, mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi yang baru masuk. Namun terdapat kelemahan. Yang pertama, biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanakannya, untuk memonitoring perubahan variabel dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu untuk menganalisisnya. Yang ketiga, analisis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak bisa. Yang keempat, analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Terdapat kelebihannya, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu pada data masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, memiliki kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Terdapat kelemahannya. Yang pertama, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu, misalnya pada perusahaan yang baru berdiri. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Yang ketiga, sulit mengomunikasikan hasil analisis kepada
luar, terutama dalam hal metodologinya. Cukup sekian materi tentang analisis time series dan forecasting data keuangan yang dapat kelompok 9 sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.